Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Percepatan dari Universitas PGRI Madiun. Nama saya Rika Indra Julian yang menjelaskan hasil demonstrasi konseptual filosofi pendidikan pada topik kelima. Baik, di sini akan membahas mengenai gambaran yang kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, bagaimana pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu? Nah, menurut saya pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik adalah pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan bakat, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat peserta didik. Selain itu, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat, ide, gagasan yang dimilikinya, sehingga pendidik hanya mendorong, mendampingi, dan mengarahkan peserta didik untuk mencapainya, seperti itu. Nah, bagaimana implementasi di sekolah? Nah, bisa dilihat pada gambar itu ketika mata pelajaran biologi pada materi metabolisme di kelas 12 MIPA. Mereka itu praktikum untuk mengetahui kerja enzim katalase pada suatu organisme. Nah, peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari tahu sendiri bagaimana tahapan-tahapan praktikum. Nah, melalui apa? Melalui sumber belajar yang mereka minati, seperti buku bisa, melalui internet bisa, dan lain-lain. Nah, sedangkan guru atau pendidik berperan mendampingi peserta didik untuk praktik dan memberikan beberapa bimbingan serta seluruh kegiatan praktikum merupakan hasil dari kerja kelompok peserta didik itu sendiri, seperti itu. Nah, apa sih pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Pendidikan yang memerdekakan peserta didik merupakan pendidikan yang membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi positif yang ada pada diri mereka tanpa adanya tekanan ataupun belenggu dari faktor dalam diri ataupun luar diri peserta didik. Nah, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, pendidikan yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara dalam sebuah kalimat, mardika iku jawarnya nuramung lepasing pangreh ning uga kuat kuwasa aman diri pringgo. Nah, artinya merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, kuat memerintah dirinya sendiri. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan dalam pendidikan artinya tidak hidup terpisah. Artinya seseorang bisa menentukan sendiri arah tujuannya, bisa memerintah dirinya sendiri. Yang kedua, bisa berdiri tegak karena kekuatannya sendiri, artinya menekankan pada kemandirian seseorang mencapai tujuannya dengan upayanya sendiri. Yang ketiga, dapat mengatur hidupnya dengan tertib, artinya apa? Menekankan pada keterampilan mengatur hidup secara tertib. Nah, apa sih pembelajaran abad ke-21? Nah, pembelajaran abad ke-21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam segala segi kehidupan, termasuk proses pembelajaran. Nah, ada pun 3 karakteristik pembelajaran dari abad ke-21. Yang pertama, life and career skill. Yang kedua, learning and innovative skill. Ada 4 yaitu critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Nah, yang ketiga, information, media, teknologi, skill. Nah, masih pada konteks pembelajaran abad 21. Nah, pembelajaran abad ke-21 mengarah pada pembelajaran paradigma baru dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah,
penting bagi pendidik di Indonesia saat ini karena pendidikan diselenggarakan untuk memfasilitasi anak supaya mereka dapat hidup lebih baik di masa yang akan datang, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan dari hidupnya. Nah, yang ketiga, tantangan gurunya apa? Tantangannya yaitu melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Nah, kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan fleksibilitas dalam pemerolehan ilmu pengetahuan bagi setiap individu, baik gurunya maupun peserta didiknya. Nah, selanjutnya implementasi pendidikan abad ke-21 di Indonesia. Yang pertama ada implementasi dari kurikulum Merdeka, di mana di sekolah-sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka yang diimplementasikan dalam kelas 10. Nah, yang kedua ada implementasi dari profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini dituangkan dalam proses pembelajaran maupun dari P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, adapun 4 prinsip pokok pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik harus bisa berkolaborasi dengan temannya. Yang ketiga, materi pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, sekolah memfasilitasi peserta didik di lingkungan sosial. Adapun karakteristik dari guru abad ke-21 haruslah learner-centered classroom and personalized instruction. Yang kedua, student as procedure. Yang ketiga, learn new technology. Yang keempat, go global. Yang kelima, be smart and use smartphone. Yang selanjutnya, go digital. Selanjutnya, collaborate. Dan selanjutnya, connection. Selanjutnya, contoh penerapan dari implementasi pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik yang ada di Indonesia. Misalnya, Sekolah Kembang, SDN 10 Bonang, Sekolah Erudio, dan Sanggar Anak Akar. Sekolah Kembang merupakan kelompok bermain TK dan sekolah dasar yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan di usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif, agar anak tumbuh menjadi seorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias. Adapun sekolah Erudio itu merupakan sekolah berbasis proyek dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan sains. Selanjutnya ada SDN 10 Bongan, merupakan sekolah dasar yang ingin mengembangkan siswa yang berhak mulia, berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan, yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang terakhir ada Sanggar Anak Akar, merupakan organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praksis pendidikan humanistik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.